Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Mulai Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Minyak Kuyang yang ditulis oleh Mbak Ratna Dewi Lestari, part yang kelima. Nah, bagaimana ceritanya? Kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya ya teman-teman. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Lidahnya terasa keluh dan juga tubuhnya kaku melihat sosok mengerikan kepala menggantung di hadapannya saat itu. Nafas Salim tersengal dan pandangannya memburam. Tidak menunggu lama sebelum Diana sempat mengucap selamat malam, lelaki itu ambruk dan tidak sadarkan diri. Hahaha. Diana terkekeh, riang, dan melesat terbang ke udara, kembali pulang ke rumahnya, meninggalkan dua orang tua yang terkapar tidak berdaya di belakang rumah Damar. Damar saat itu sudah mengecek keadaan istrinya yang tertidur pulas. Mendadak tersentak dengan suara teriakan salah satu temannya di belakang rumah. Gegas lelaki matang berparas taman itu berlarian dengan kencang menuju kebun belakang rumahnya. Langkahnya terhenti saat melihat Kito, Salim. Damar berlarian ke arah dua temannya yang saat ini tidak sadarkan diri. Kito. Damar memukul pelan pipi Kito hingga membuat bapak dua anak itu sadar dan membuka mata. Kito, ngapain kamu baring di sini? Cecar Damar. Wah, mana Salim? Tiba-tiba Kito langsung terduduk dan pandangannya mengedar sekitar. Mana Kuyang itu? Dengan bibir bergetar dan kemerutuk gigi yang beradu, kita menatap nanar sekitar dan Kuyang. Tidak ada apa-apa di sekitar sini, sanggah Damar. Walau tengguknya sedikit merinding, dia berusaha berpikir positif. Sudah, nanti saja ceritanya. Kita tolongin Salim dulu, ajak Damar. Angin berembus kencang, menggoyangkan pohon dan menyibak dedaunan hingga menciptakan suasana seram. Damar membantu Kito untuk berdiri dan melangkah menghampiri Salim yang masih terkapar tidak berdaya. Berulang kali Damar berusaha membangunkan temannya, tapi Salim tidak juga bangun. Mar, apa Salim meninggal? Ucap Kito gusar. Ia khawatir jika Salim jantungan, mengingat lelaki itu punya riwayat sakit jantung beberapa tahun yang lalu. Masa sih toh? Udah, sekarang bunyikan kentongan itu, Mar. Ada di sebelah Salim. Kita minta tolong warga, ajak Kito. Samar mengangguk dan dengan sigap meraih benda yang terbuat dari bambu itu dan memukulkannya dengan sekuat tenaga. Tolong, tolong. Pekik Damar dan juga Kito bersaut-sautan seiring bunyi kentongan yang bertalu-talu. Suara teriakan Kito dan Damar membuat warga terbangun dan lokasi mendadak ramai karena warga berbondong-bondong datang. Mereka bahu-membahu menolong Salim yang sudah tidak sadarkan diri dan membawanya menuju bidan desa untuk diperiksa. Kito dan Damar menunggu Salim dengan gelisah. Mereka benar-benar takut Salim kenapa-napa. Bapak, suara anak remaja terdengar histeris dari dalam ruangan pemeriksaan. Kito dan Damar serentak mendekat. Darah Damar berdesir melihat anak remaja itu memeluk jasad bapaknya yang tidak lain adalah Salim yang sudah terbujur kaku. Naas bagi Salim, kejadian mengerikan itu sudah membuat penyakit jantungnya kambuh dan membuat ia kehilangan nyawanya saat itu juga. Dan kerusak, gelundung. Gadis remaja berkulit putih itu yang diwariskan bapaknya itu sontak terbangun mendengar suara adiknya yang bergetar. Ia mengerjapkan matanya berulang kali dan berbalik menatap adiknya yang sudah terduduk di sebelahnya. Kenapa, Dek? Udah malam ini? Bubuk Dek, perintah dia.
sambil membelai lembut punggung adiknya. "Kak, ada bunyi berisik di luar. Ada maling, Kak." "Hus, jangan sembarangan ngomong, Dek." Kakak diam dengerin. Sepersekian detik kemudian, dua kakak beradik itu terdiam dan suasana menjadi hening. "Dek, suara apa itu, Dek?" Suara benda berguling di atas atap membuat dia dan Dila penasaran. "Ayo kita ke kamar, Dek. Mungkin ada maling," ajak dia seraya turun dari ranjang dan menggendong adiknya untuk serentak melangkah menuju kamar emaknya. Dia kemudian melangkah pelan bersama adiknya sembari meraba-raba karena lampu sengaja dimatikan. Suasana gelap gulita. "Kak," kata emak, "kita nggak boleh ke kamar emak, apalagi malam." Dila kemudian menarik tangan kakaknya saat langkah mereka kian mendekati kamar Diana. "Brak!" "Dek, suara apa itu, Dek?" "Di kamar emak." Kali ini gegas dia menarik tangan adiknya mendekat ke arah kamar. Langkah mereka terhenti tepat di depan pintu saat mendengar kertak, kertak suara patahan tulang. Dia kemudian tersentak. Jantungnya berdegup dengan kencang. Apa yang terjadi di kamar emaknya? Apa ada maling yang masuk dan mematahkan tulang mamanya? "Mak, mak," panggil dia dari luar. Hening, tidak ada jawaban apapun, dan klik. Dia menekan handle pintu dan membukanya secara perlahan. Bau anyir darah sempat menusuk indera penciuman Diana. Sontak gadis itu kemudian menutup hidungnya dengan jari telunjuk dan ibu jarinya. Samar dia seperti melihat bayangan melesat di kegelapan. Jantungnya seolah berhenti berdetak dan nafasnya tersengal-sengal. Perlahan ia melangkah mundur dan juga melindungi adiknya. Bayangan itu semakin mendekat dengan dua titik menyala merah. Dia menekan dadanya yang sesak, sedang Dila berupaya lepas dari genggaman kakaknya. Tiba-tiba, lampu menyala terang pada kala itu saat sosok itu hanya berjarak sekitar 1 meter dari hadapan dia. Gadis itu hampir saja pingsan saat menatap sosok yang sempat membuatnya ketakutan setengah mati. "Mama, Mama," teriak Villa sembari memeluk tubuh mamanya yang menatapnya ke arah dia. "Apa yang Mama perintahkan padamu, Dia? Jangan berani-berani mendekati apalagi masuk kamar Mama. Pantang." Suara Diana meninggi dengan mata nyalang berwarna merah. Dia menunduk mendengar ucapan marah mamanya. Ia sedih sebelum menjadi seperti sekarang. Mamanya dulu tidak pernah marah dan berucap kasar. Mamanya orang yang lembut dan amat penyayang. Dia terisak, air matanya tumpah. "Sekarang kalian masuk, Mak capek," bentak Diana seraya mendorong tubuh kedua putrinya keluar dari kamar. Dia dan Dila kemudian menunduk sedih. Kedua gadis itu berjalan gontai menuju kamar dan naik ke atas ranjang mereka. "Kak, Mama sekarang pemarah ya, Kak?" protes si bungsu. Kakaknya hanya terdiam 1000 bahasa. Ada rasa takut menyergap hatinya. Kenapa Mak jadi pemarah dan matanya berwarna merah? "Bu, di desa sebelah lagi kempar," seru seorang ibu berbaju kuning bergosip dengan ibu-ibu yang lain saat dia tidak sengaja melintas. "Mau sekolah dia?" Ibu berbaju merah yang dia kenal sebagai ibu kawannya itu menegur dengan ramah. "Iya tuh, saya mau sekolah." Ibu itu hanya tersenyum, tapi pembicaraan ibu-ibu tadi membuat dia kepo dan berbelok untuk sekedar membeli sesuatu di gerobak tukang sayur. Ia sungguh penasaran dengan obrolan ibu-ibu tadi. "Gak jadi berangkat?" tanya ibu berbaju merah heran. "Nanti deh, ada yang dia mau beli dulu," ucapnya seraya berpura-pura memilih. "Tadi cerita apa Bunda nih?" tanya Mbak Imas, si tukang sayur. "Iya Bu,
Bapaknya teman anak saya tewas semalam gara-gara ketemu kuyang. Kuyang? Iya bu, penyakitnya kambuh saat melihat sosok yang katanya nyarpin itu. Sampai sekarang masih ada kuyang? Mitos saja bu. Sang Kebusari sembari mengibas tangannya. Dia yang mendengar semakin penasaran. Ia memasang telinganya lebar-lebar agar bisa mendapat informasi lebih akurat. Iya, ya masih lah bu. Suami saya pernah lihat. Ucap Ibu Nani, kuyang itu apa sih bu? Bi Imas menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dengan heran, kuyang itu orang yang menganut ilmu sesat, ilmu hitam demi memperkaya dirinya. Kalau dia lapar, jadi kuyang. Siluman berbentuk kepala yang terbang dengan jeroan dan usus menjuntai. Cari makan dengan cara menghisap darah wanita hamil dan juga dari binatang. Kalau cewek itu orang cantik luar biasa, ilmu kuyang memang bisa bikin cantik. Dia itu sama seperti kita, beranak pinak. Cuma ada cirinya kalau dia kuyang, matanya merah dan ada garis di lehernya. Jelasnya panjang lebar. Dia tersentak. Garis merah di leher, mata merah. Ciri-cirinya sama seperti emak. Apa emak seorang kuyang? Hari itu Sarah Sendak bertandang ke rumah istri pertama suaminya Damar. Keinginan itu sudah ia ungkapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Lelaki berumur 40 tahun itu, ia pun mengiyakan apa yang diinginkan istri keduanya. Ia amat bersyukur punya istri dua yang akur. Istri pertama cantik dan bijaksana, istri kedua pun tidak kalah baiknya. Namun beberapa hari ini Damar melihat keanehan pada diri Saras. Wanita cantik itu terlihat muda, lelah dan pucat. Benar kamu gak apa-apa? Nanti kamu pingsan di jalan, Ras, ujar suaminya khawatir. Gak apa-apa bang, sayang aku udah masak gulai untuk Mbak Diana. Ya semenjak kita nikah kan belum pernah ke rumah Mbak Diana. Aku pengen dekat dengan anak-anakmu juga, sahut Diana. Rasa iba kian menelusup ruang hatinya kalau melihat Saras yang semakin susah bergerak dengan perutnya yang kian membesar. Dengan susah payah Saras menaiki motor keluaran baru yang bodinya besar. Semua keinginan suaminya. Ia amat bersyukur berbagi suami dengan orang sebaik Diana. Bukan cuma mau menerima kehadirannya saja, tapi ia juga rajin menolong kehidupan mereka. Diana tidak segan memberi uang dan makanan enak meski ia tidak pernah datang menemui Sarah secara langsung. Berkat budi baiknya lah, Saras merasa perlu untuk membalas kebaikan mereka dengan cara mencurahkan perhatian kepada kedua buah hati mereka. Motor pun melaju pelan. Damar begitu protektif dengan kehamilan Saras. Terakhir periksa, dokter mengatakan jenis kelamin anak mereka laki-laki, sesuai dengan keinginan dan juga impian Damar selama ini. Sebenarnya ia tidak enak. Datang membawa madu pasti membuat Diana sakit hati. Itu tidak dapat dipungkiri. Sebaik apapun istri pertamanya itu, rasa cemburu pastilah ada dan anaknya. Apa mau menerima wanita yang merebut bapak mereka? Damar kemudian menjejakkan kakinya di halaman rumah yang sedang direnovasi. Ia tertegun saat melihat rumah yang sebulan ini tidak ia datangi sudah lebih besar dan terlihat mewah. Ya ampun bang, mantap banget ke rumah Mbak Diana sekarang. Pantaslah ia sering memberimu uang. Saras berdecak kagum melihat rumah pertama Damar. Udah, ayo masuk, di luar panas, ajak Damar. Assalamualaikum, ucap mereka serentak saat masuk ke dalam teras yang masih berantakan dengan alat pertukangan dan bahan bangunan. Waalaikumsalam pak, yang punya rumah pergi, yang ada cuma anak gadisnya dan anak bungsunya, sahut tukang rumah dengan ramah. Iya pak, saya suaminya, jawab Damar seraya mengolah senyum. Ia kemudian menggandeng Saras memasuki rumah yang sudah nampak banyak perubahan.
Samar ia melihat anaknya, dia sedang menonton TV yang ukurannya sangat besar. 4 kali lebih besar dari TV yang ada di rumahnya. Gadis remaja itu kemudian sedang asik menyemil makanan ringan berbungkus hitam. Dia panggilnya dengan pelan saat sudah semakin dekat. Ia rasa anaknya itu tidak menyadari kehadirannya. Gadis yang baru saja masuk 16 tahun itu menoleh dan terperanjat melihat kedatangan bapaknya yang tiba-tiba. Bapak, dirinya. Ia terdiam saat melihat wanita yang amat ia benci berdiri di balik tubuh bapaknya dengan senyum terpaksa. Hai dia, ini Tante Saras bawa gulai, kamu sudah makan? Dia menghela nafas dalam-dalam, teringat pesan mamanya agar bisa memaafkan Saras dan menerima kehadirannya dengan baik jika ia datang ke rumah. Sudah tante, nanti dia makan, jawabnya dengan bibir bergetar. Silakan duduk tante, lanjutnya. Damar tersenyum getir, anaknya memang sudah dewasa. Dila mana? Tanya Damar saat tidak mendapati anak bungsunya di rumah. Ikut mama ke dealer mobil. Mak mau beli mobil buat antar kakak sama adik ke sekolah. Mobil? Mata Damar terbelalak saat mendengar istri yang ia sakiti kini mampu membeli kendaraan beroda 4. Iya, mobil, cash lagi. Dia semakin gencar membuat bapaknya syok. Cash, bagaimana bisa? Kemudian suara klakson mobil di luar membuat Damar menghentikan ucapannya. Segera anak dan bapak itu serentak berlarian keluar. Sedangkan Saras dengan perasaan tidak karuan duduk menunggu di dalam. Mama, teriak dia saat melihat mamanya turun dari mobil dan seseorang di sampingnya yang berpakaian rapi. Setelah menyerahkan kunci, lelaki itu pamit. Diana terhenyak saat melihat suami yang ia cinta ada di samping dia. Sudah sebulan ini ia memang tidak mengizinkan lelaki itu berkunjung ke rumahnya. Ia ingin saat lelaki itu datang, rumahnya sudah selesai direnovasi dan mobil sudah ada di garasi. Kau beli mobil, Diana? Iya bang, Reski istri yang disakiti. Singgung Diana seraya tersenyum kecut ke arah lelaki yang masih berdiri terpaku karena ucapannya. Masuk bang, kau datang sendiri? Enggak, aku datang sama Saras. Oh, mana dia? Sahut Diana. Matanya mengedar mencari keberadaan mangsanya itu. Bau darah manis terasa amat menggugah selera Diana. Lidahnya mengecam berulang-ulang kali. Hei Saras, udah lama? Sapa Diana saat melihat wanita yang membuat hatinya sakit tapi memberi keuntungan untuknya itu sedang duduk manis di ruang TV miliknya. Baru saja mbak, ini aku bawakan gulai buatanku mbak. Saras menyerahkan rantan berisi makanan pada Diana. Diana menerima tapi matanya tidak lepas dari perut Saras. Rasa haus tiba-tiba menyergap dirinya. Terima kasih ya Saras. Oh iya, nampaknya kau lelah, istirahatlah di kamar tamu dulu, tawar Diana. Wanita hamil itu tampak ragu, tapi tubuhnya mendadak semakin lemah dan rasa lelah kian menyergap. Bang, apakah aku boleh menumpang istirahat barang sejenak di sini? Mendadak tubuhku lemas seperti kehabisan tenaga. Pinta Saras saat Damar datang mendekat. Damar pun tampak ragu, tapi pada saat ia memandang Diana yang malah tersenyum tulus, ia akhirnya mengiyakan pinta Saras. Dibantu Damar, Saras masuk ke kamar yang lumayan luas dengan perabot mahal dan wangi yang menyeruak. Setelah berbaring, Damar keluar dan mendekati Diana yang ingin masuk ke dalam kamarnya. Kamu jangan masuk kamar ini bang, ini khusus kamarku, jaga Diana saat Damar ingin ikut masuk bersama dirinya. Kenapa? Aku kangen. Kamu tambah cantik dan juga wangi, puji Damar dengan wajah berbinar. Oh, gak bau dapur lagi bang, sindir Diana. Teringat dulu waktu Damar menghina dirinya yang bau dapur.
Di, ayolah, abang kepengen. Damar kemudian menarik Diana dalam pelukannya. Ia kemudian mengusel-ngusel wajahnya di lehernya yang tertutup hijab. Hush, jangan di sini. Ayo kita ke kamar lain, ajak Diana seraya menarik tangan suaminya. Suasana hening dan sepi padahal waktu masih menunjukkan pukul 10 malam. Setelah mendapat jatah hingga 3 ronde, Damar kelelahan dan tidur nyenyak, begitupun dengan Saras. Diana yang sejak siang sudah kehausan, tidak sabar untuk mendekati kamar Saras dan menghisap darahnya dari dekat. Pelan ia membuka pintu, perlahan ia mendekati kamar Damar dan juga Saras. Saat sedang asik menghisap dari depan pintu, tiba-tiba, "Mak, ngapain emak di depan kamar tante?" Diana terdiam dan menoleh ke asal suara. Dia sama syoknya saat menatap mata mamanya itu yang menyala merah. Tanpa mengucap sepatah kata pun, Diana berlalu dari hadapan dia yang masih terdiam. Jantungnya berdegup kencang melihat tatapan dan sikap mamanya yang aneh itu. Sekilas dia tidak sengaja melihat garis merah di leher mamanya, persis seperti yang dibicarakan oleh ibu-ibu komplek saat mereka sedang berkunjing di lapak mamang sayur. Dia kemudian mundur perlahan, menghirup udara sebanyak-banyaknya, menetralisir perasaan takut yang berkecamuk dalam dada. Tubuhnya bergetar hebat saat naik ke atas ranjang. Ia meraih selimut dan menutup wajahnya. Rasa takut kian mencengkeram kepalanya. Tidak bisa ia bayangkan jika benar mamanya adalah seorang kuyang. Hingga pagi menjelang, dia tidak juga bisa menutup mata. Bayangan akan sosok mamanya selalu terngiang di pikirannya. Dila, ayo sarapan nak. Panggil emaknya seraya mengetuk pintu kamar putrinya. Dila menggeliat dan juga mengerjapkan matanya berulang kali. Ia lalu menatap kakaknya yang terdiam menatap langit. "Kak, mama manggil tuh, bangun yuk kak," ajak Dila sembari menarik baju kakaknya. "Adik aja ya, kakak lagi gak enak badan," tolak dia dengan lembut. Memang kepala dia terasa amat berat. Ia berusaha memejamkan matanya. Begadang semalaman membuatnya pusing dan berkunang-kunang. Dila yang memang sudah teramat lapar menjejakkan kaki kecilnya di lantai keramik berwarna putih. Seraya perlarian, bocah kecil itu bersenandung riang. "Mana kak dia, dek?" ucap Diana saat melihat putri kecilnya itu datang sendiri. "Kakak sakit katanya mak," jawab bocah kecil itu seraya menyeruput susu putih buatan mamanya. Ia pun langsung menyuap nasi goreng kecap dengan suiran ayam yang amat menggugah seleranya. Diana bergeming teringat kejadian tadi malam saat ia kepergok berada di depan pintu kamar Saras. "Kenapa sayang kok bengong?" Diana tersentak saat merasakan kecupan mesra di pipinya. Ia tidak menyadari kedatangan Damar di sampingnya. "Bang, mana Saras? Kok sendiri?" tanya Diana saat melihat suaminya datang sendiri. "Katanya pusing, lemah banget dia. Apa abang bawa ke dokter aja ya?" "Bawa aja bang, mungkin bawaan anak dalam perut. Ayo bang, sarapan dulu," ajak Diana seraya menggeser tempat duduknya. Damar tidak henti menatap gerak-gerik istri tuanya yang nambah tambah cantik dan membuatnya bergairah setiap waktu. "Pak, bapak kenapa mak? Dari tadi mandangi mama terus," protes Dila yang membuat wajah Diana memerah. Ia tidak menyangka efek dari minyak kuyang sedahsyat ini. Bang Damar seolah terhipnotis dengan dirinya. "Bapak?" pegik Dila yang membuat Damar terperanjat kaget. "Apaan dek?" "Bapak tuh kenapa liatin mama terus? Ayo pak, sarapan sama adik." "Oh iya nak, bapak terpesona sama mama, tambah cantik banget sekarang," puji Damar. Mata nakalnya melirik ke arah Diana seraya berkedip manja. "Udah bang, gak kerja apa?"
Diana kemudian memalingkan wajahnya dengan risih. Abang nanti mau nemenin Saras ke dokter? Oh iyalah, sahut Diana singkat. Nah, kalau nanti abang sering pulang, keberatan gak? Tanya Damar malu-malu. Enggak lah bang, kamu kan masih sah suamiku. Abang tuh kalau lihat kamu bawaannya pengen berdoaan melulu. Bang, ngomongnya jangan kenceng-kenceng. Malulah sama anakmu dan juga istri mudamu. Jadi telunjuk Diana diarahkan ke bibir Damar sebagai kode agar jangan salah berbicara. Mak, Dila mau mandi dulu. Bocah kecil itu tanpa rasa canggung turun dari kursinya dan berlari kecil menuju kamarnya. Tuh, Dila sudah pergi. Abang boleh ngomong kan? Ngomong apa bang? Abang minta maaf ya. Abang nyesel bikin kamu sakit hati. Sudahlah bang, toh aku juga gak kenapa-napa kok. Diana membuang pandangannya dari wajah Damar. Harus ia akui bahwa pesona ketamanan suaminya itu memang tidak pernah luntur. Tapi abang baru sadar sekarang kalau abang gak bisa lama-lama jauh dari kamu nak. Abang jujur nyesel nikah lagi. Adik abang dulu gak selingkuh nak. Pasti sekarang hidup kita lebih bahagia. Diana hanya tersenyum kecut tanpa Damar sadari. Saat ia berbicara panjang lebar, Saras diam-diam mendengarkan percakapan mereka dari celah pintu kamarnya. Tubuhnya bergetar menahan sakit hati akan ucapan Damar suaminya. Ia merasa rendah dan tidak berarti. Seandainya saja saat ini ia tidak sedang mengandung, pastilah ia akan segera pergi dan meninggalkan lelaki bajingan seperti Damar. Tiba-tiba perut Saras mengeras. Rasa sakit dan nyari menyerang dirinya. Wanita hamil itu meluruh di lantai. Darah merembes di antara selangkangannya, serta merta Diana dan Damar berlarian menuju kamar Saras. Saras, pakik Damar saat melihat istri mudanya dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Sakit bang, rintih Saras pilu. Diana tertegun. Lidahnya berdecak saat mencium aroma darah yang begitu nikmat sekali. Matanya fokus ke arah paha Saras yang merembes darah kental, darah yang amat ia sukai. Andai saat itu tidak ada Damar, Saras tentu sudah jadi santapan nikmatnya pagi ini. Nak, tolong nak, bantu panggilkan taksi online. Kita bawa ke rumah sakit, pinta Damar. Diana mengangguk dan segera melakukan perintah Damar. Tidak lama taksi pun datang. Damar dan Diana bersama bahu-membahu membawa Saras menuju rumah sakit. Dila dan dia tinggal di rumah. Kak, kata mama gak boleh masuk kamarnya. Dila berusaha mencegah kakaknya yang hendak masuk ke dalam kamar mamanya. Ia ingat larangan keras yang berulang kali emaknya ucapkan. Udah kamu diam aja dek, emak kan lagi gak di rumah, sahut dia lantang. Ia kesal karena adiknya selalu saja jadi penghalang saat ia hendak masuk dan mencari tahu rahasia yang sedang maknya sembunyikan darinya. Baru saja dia hendak menyentuh pegangan pintu kamar maknya tiba-tiba. Mau apa kamu kak? Jantung dia rasanya mau copot saat mendengar suara mamanya yang menggelegar tepat di belakangnya. Seketika itu juga dia berbalik dan melihat raut wajah maknya yang terlihat amat marah kepadanya. Sudah mak bilang jangan berani-berani masuk ke kamar mama, ngerti? Sekarang kalian masuk kamar. Bentak Diana lantas membuat kedua anaknya itu tunggang langgang menuju kamar mereka. Diana mengelus dadanya. Untung saja ia mendengarkan hatinya untuk segera pulang. Kalau ia telat sedikit saja, rahasianya bisa saja terbongkar. Dia kemudian tersentak saat mendengar suara desisan di halaman rumahnya. Hanya sekilas tapi mampu membuat rasa penasarannya memuncak. Hening hanya terdengar dengkuran pelan adiknya. Dila sudah tertidur tidak lama setelah mereka makan malam. Gadis remaja itu menjejakkan kakinya di lantai dan melangkah perlahan keluar kamarnya dan klek, ia menghidupkan lampu ruang tengah. Pikirannya tidak pernah lepas dari kamar mamanya.
Perlahan ia menuju pintu kamar yang penuh rahasia baginya. Ternyata pintu tidak dikunci. Dengan kaki gemetar dia masuk ke kamar paknya dan bak! Ia seperti mendengar benda yang terjatuh di dekatnya. Kakinya menyentuh benda itu. Matanya mengerjap di antara gelapnya kamar emak. Saat tangannya merayap di dinding untuk mencari saklar lampu dan bertepatan dengan terangnya ruangan di kamar emak, dia melihat benda seperti tubuh tidak berkepala. Awalnya ia mengira itu manekin yang sengaja emak simpan di balik pintu. Namun ketika ia menunduk dan memperhatikan dengan seksama, melihat detail tubuh tanpa darah dengan bolongan tepat di bagian leher, saat itu pula lah ia mendengar bunyi sesuatu di luar rumah. Tubuh dia bergetar hebat dengan peluh yang mengucur deras. Sekuat tenaga ia bertahan agar dirinya tidak jatuh pingsan di tempat. Gadis itu berbalik dan berlari secepat kilat menuju kamarnya, menutupi tubuh dan wajahnya dengan selimut. Ia menggigil bukan karena kedinginan tapi karena rasa takut yang merajai pikirannya. Hingga matanya susah terpejam. Keletak, gadis itu memasang telinga lebar-lebar. Jantungnya berdebar kencang saat ia mendengar derap langkah kaki mendekati kamarnya dan berhenti tepat di depan pintu. Dengan gigi bergemerutuk, dia menutup mulutnya kuat-kuat dengan kedua telapak tangan. Tangisnya berderai membasahi kedua pipi mulus gadis yang beranjak dewasa itu. Ia tidak menyangka, berkat rasa penasaran yang membuncah, ia bisa menyingkap takbir rahasia yang mati-matian ditutupi mamanya selama ini. Pantaslah hanya dengan beberapa waktu saja mama jadi sangat cantik dan juga kaya raya. Juga terjawablah semua pertanyaannya selama ini. Mengapa ia dan adiknya tidak boleh masuk ke dalam kamar mama dan tidur bersama seperti dulu sebelum bapaknya menikah lagi dengan wanita muda pilihannya. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, semakin seru juga kan bagaimana kelanjutan ceritanya dan bagaimana misteri-misteri yang sudah terungkap akhir-akhir ini. Nah, kalian nantikan terus di channel Kulik Sejarah ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini. Jangan lupa untuk kalian subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Pokoknya intinya, stay tune terus di channel ini dan juga nantikan terus part kelanjutan dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.